Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam Breaking News bersama saya Indah Jaya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, ramai-ramai warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan bau gas menyengat yang diduga bocor. Tak sedikit, warga yang mencium aroma seperti bensin hingga oli. Ramai-ramai warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan bau gas menyengat yang diduga bocor. Tak sedikit warga yang mencium aroma seperti bensin hingga oli. Salah satu keluhan itu disampaikan oleh Gea, 24 tahun warga Babelan, Kabupaten Bekasi. Dia menyebut bau gas itu cukup menyengat. Keluhan ini juga diceritakan oleh Keisha, 28 tahun warga Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Keisha mengaku mencium aroma seperti oli atau karet terbakar pada sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 April 2025. Keisha sempat mengira bahwa ada tetangganya yang sedang mengutak-atik kendaraan. Namun, ia mengaku tak ada efek ke tubuhnya hingga saat ini. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual dengan terduga pelaku seorang dokter berinisial AY dan korban seorang pasien wanita berinisial QAR terus bergulir. Kasus dugaan pelecehan seksual dengan terduga pelaku seorang dokter berinisial AY dan korban seorang pasien wanita berinisial QAR terus bergulir. Kini Persada Hospital Malang selaku tempat praktik medis AY menonaktifkan sementara dari tugas sebagai dokter. Persada Hospital Malang akan menelusuri dugaan pelanggaran etika. Mereka kini sedang melakukan penyelidikan serius dan berjanji prosesnya akan transparan. Mereka melibatkan polisi dalam penyelidikan ini. Persada Hospital mengaku selama ini menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menerapkan standar tinggi dalam setiap aktivitas pelayanan medis. Untuk itu, kasus dugaan pelecehan seksual disayangkan oleh jajaran petinggi rumah sakit. Persada kini telah berkoordinasi dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual. Mereka juga menanti pengadu untuk melakukan aduan resmi ke rumah sakit. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, penemuan jasad seorang balita berusia 2 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjebur ke Sungai Afor Ponokawan pada Sabtu 18 April 2025. Warga Dusun Kasak, Desa Terungkulan, Kecamatan Krian, dikemparkan oleh penemuan jasad seorang balita berusia 2 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjebur ke Sungai Afor Ponokawan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu 18 April 2025 dan jasad korban ditemukan pada pukul 14.46 waktu Indonesia Barat di aliran Sungai Kaligoro yang merupakan terusan dari Sungai Afor Ponokawan. Korban diketahui bernama Dio Febian Permana, bocah laki-laki berusia 2 tahun. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh warga setempat di bawah jembatan Sungai Kaligoro yang berada di perbatasan wilayah desa. Kapolsek Krian Kompol IGP Atmagiri menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa ini. Dalam pernyataannya, Kapolsek juga mengimbau kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan perhatian terhadap anak-anak, khususnya balita, agar kejadian serupa tidak terulang. Dari pantauan awak media, video penemuan jasad korban yang dibawa pulang oleh warga menjadi pengingat bagi semua orang tua tentang pentingnya perhatian dan pengawasan terhadap anak. Kejadian ini sekaligus menjadi refleksi bahwa kelalaian sekecil apapun dapat berujung pada kehilangan yang tak tergantikan.
Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, ribuan umat lintas agama berkumpul di kawasan Pik 2 Jakarta Utara untuk menyambut kedatangan para biksu tudong yang telah menempuh perjalanan spiritual sejauh 2.500 km dari Thailand menuju Candi Borobudur. Ribuan umat lintas agama berkumpul di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara untuk menyambut kedatangan para biksu tudong yang telah menempuh perjalanan spiritual sejauh 2.500 km dari Thailand menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini merupakan bagian dari perayaan Trisuci Waisak 2569 BE 2025. Sugiandi, Ketua Umum Yayasan Sanggar Sinar Suci, menyampaikan bahwa acara penyambutan ini merupakan bentuk penghormatan atas semangat dan keteladanan para biksu. Dalam rangkaian acara penyambutan, panitia membentangkan sangsaka merah putih sepanjang 780 meter yang dipegang bersama oleh para santri, umat Buddha, dan umat Tridharma. Simbol ini merepresentasikan semangat kebersamaan dan harmonisasi lintas agama di Indonesia. Tak hanya itu, acara juga dirangkai dengan pindapata, tradisi memberi sedekah kepada biksu sebagai bentuk praktik amal. Hasil dari kegiatan ini akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Acara juga dimeriahkan dengan doa kebangsaan bersama tokoh-tokoh lintas agama. Pesannya satu, Indonesia yang kuat, rukun, dan menjadi bagian dari perdamaian dunia. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebuah mobil listrik Hyundai Ioniq 5 berplat nomor B1478 UNP menabrak puluhan sepeda motor di sebuah area parkir di klub malam Helens di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu 19 April 2025. Sebuah mobil listrik Hyundai Ioniq 5 berplat nomor B1478 UNP menabrak puluhan sepeda motor di sebuah area parkir di klub malam Helens di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari 19 April 2025 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Sang pengemudi diduga dalam kondisi mabuk saat insiden terjadi karena mengemudikan mobil tersebut dalam kecepatan tinggi. Puluhan sepeda motor rusak pasca kejadian ini. Warga di sekitar lokasi kejadian yang marah sempat memukuli mobil tersebut. Kaca depan pecah. Informasi yang dihimpun menyebutkan awalnya mobil Ioniq 5 melaju dari Jalan Danau Sunter Utara menuju Sunter Mall. Mobil listrik tersebut tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak puluhan motor yang terparkir di depan klub malam. Laju mobil warna hitam silver tersebut berhenti setelah menabrak deretan motor dan gerobak penjual makanan. Dalam unggahan video lainnya yang dibagikan warga, di media sosial terdengar suara pengemudi mobil yang tengah dianiaya massa. Petugas keamanan klub malam Helens turun tangan untuk melerai. Pasca kejadian ini, mobil Ioniq 5 dalam kondisi rusak. Aksi warga yang gusar memukuli mobil ini, kaca depan pecah. Demikian juga bagian pintu dan bodi depan mobil. Pasca kejadian, polisi turun ke lokasi melakukan penanganan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Jaya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.